Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Subelo Mulyono SHMPD dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya, kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai peranan antropologi hukum dalam kehidupan masyarakat, memahami hukum dari perspektif budaya. Nah, di sini kami seringkali memahami hukum hanya sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjalankan aturan-aturan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan norma sosial. Nah, melalui materi ini, saya berharap kita semua dapat memahami bahwa hukum tidak hanya ada di buku undang-undang, tetapi juga hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum di lingkungan kita. Nah, baik saja, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi dari yang saya paparkan ini eh, yaitu agar kita semua bisa lebih memahami bahwa hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu antropologi hukum. Di sini, antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kebiasaan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, setiap kelompok masyarakat memiliki cara sendiri dalam mengatur kehidupan mereka, termasuk dalam penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh budaya setempat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara utuh, kita tidak hanya melihat undang-undang, tetapi juga harus melihat praktiknya yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal dua jenis hukum, yaitu formal dan non-formal. Nah, hukum formal adalah hukum yang dibuat oleh negara, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Hukum ini bersifat tertulis dan memiliki sanksi yang jelas. Sedangkan hukum non-formal atau hukum adat adalah aturan yang hidup dalam masyarakat dan biasanya tidak tertulis, tetapi ditaati karena sudah menjadi kebiasaan turun-menurun. Dari kedua jenis ini, dari kedua jenis hukum ini seringkali berjalan, berdampingan dan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nah, di sini mengapa antropologi hukum itu penting? Nah, yang pertama, hukum adalah bagian dari budaya. Yang kedua, menjelaskan keberagaman sistem hukum. Yang ketiga, memahami hukum yang hidup atau disebut living law. Yang keempat, membantu penegakan hukum lebih efektif. Yang kelima, menghindari konflik sosial. Yang keenam, mendukung pembangunan hukum nasional. Slide selanjutnya, eh, peran antropologi hukum. Nah, peran antropologi hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, membantu masyarakat memahami hukum secara lebih luas, tidak hanya dari sisi aturan tertulis, tetapi juga dari kebiasaan yang berlaku. Yang kedua, antropologi hukum berperan sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat, sehingga keduanya dapat berjalan selaras tanpa saling bertentangan. Yang ketiganya, antropologi hukum juga membantu dalam penyelesaian konflik dengan cara yang lebih damai, seperti melalui musyawarah atau mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat. Dengan dari ketiga tersebut, peranan-peranan antropologi hukum dapat menciptakan keadilan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat
setempat. Nah, slide selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama dalam penyelesaian sengketa tanah, masyarakat sering menggunakan musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat tanpa harus langsung ke pengadilan. Nah, yang keduanya dalam konflik keluarga, seperti perselisihan antar anggota keluarga biasanya diselesaikan melalui mediasi oleh orang tua, tokoh agama, atau tokoh masyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, adanya sanksi sosial dalam masyarakat, seperti teguran, pengucilan ringan, atau kewajiban meminta maaf bagi seseorang yang melanggar norma atau adat yang berlaku. Nah, dari ketiga contoh ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kayak adat istiadat turun temurun lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang manfaatnya bagi masyarakat. Nah, antropologi hukum memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan memahami hukum dari perspektif budaya, masyarakat menjadi lebih mudah memahami aturan yang berlaku. Nah, selain itu, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien melalui pendekatan musyawarah. Antropologi hukum juga membantu menjaga keharmonisan sosial karena penyelesaian konflik dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Nah, di sini juga tidak kalah penting, pendekatan ini juga berperan dalam melestarikan budaya lokal yang merupakan identitas masyarakat. Nah, selanjutnya, tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam antropologi hukum? Nah, dalam penerapannya, antropologi hukum juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah adanya benturan antara hukum negara dan hukum adat yang kadang memiliki aturan berbeda. Nah, selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum sehingga sulit untuk menerapkannya dengan baik. Nah, yang selanjutnya perkembangan zaman dan modernisasi juga menjadi tantangan karena dapat menggeser nilai-nilai adat yang selama ini dijunjung tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk menyeimbangkan antara perkembangan zaman dan pelestarian nilai budaya. Nah, lalu yang selanjutnya, apa sih solusinya dan harapannya? Nah, di sini solusi dan harapannya untuk mengatasi tantangan tersebut yang tadi slide sebelumnya, ini tantangannya dan ini solusinya. Edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, penting untuk tetap menghargai dan melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kerjasama antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat juga sangat diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum dapat berjalan dengan baik dan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Nah, mungkin eh, saat selanjutnya referensinya daftar pustakanya ada dari buku Antropologi Hukum Indonesia, Prof. Haji Ilman Ahdi Kusuma, SH, buku Pengantar Hukum Antropologi, Prof. Haji Hilman Hadikusuma, SH. Nah, mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan atau kurang mengerti dalam penjelasan saya? Boleh ditanyakan saja langsung. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Virga Giamaris. Saya ingin bertanya perihal hukum hubungan hukum dan budaya masyarakat. Pertanyaannya, mengapa hukum yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat seringkali sulit diterapkan? Mohon dijelaskan dengan alasan yang jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah bertanya. Jadi, kenapa sulit diterapkan? Nah, di sini saya akan jawab, izin saya akan jawab. Hukum yang tidak sesuai dengan budaya, masyarakat cenderung sulit diterapkan karena tidak sejalan dengan nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat setempat.
Masyarakat biasanya lebih patuh pada aturan yang mereka anggap sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, jika suatu hukum bertentangan dengan budaya yang sudah lama dianut, mereka bisa menolak atau mengabaikan hukum tersebut. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum dan bahkan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Nah, selain itu juga hukum yang tidak mempertimbangkan budaya juga dapat dianggap tidak adil oleh masyarakat karena tidak mencerminkan kondisi nyata yang mereka hadapi. Oleh karena itu, penting bagi pembuat hukum untuk memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat agar hukum yang dibuat dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Nah, di sini kan tadi saya sudah menjelaskan adanya solusi dan harapan. Nah, di sini kan saya menjelaskan untuk mengatasi tantangan yang sebelumnya. Nah, tantangan yang ini ada solusinya. Ya, solusinya edukasi hukum kepada masyarakat, menghargai budaya lokal, kolaborasi antara pemerintah dan tokoh adat, penyelesaian konflik secara musyawarah. Mungkin jawaban yang saya bisa sampaikan seperti itu, apakah kurang jelas atau kurang memahami? Cukup jelas. Terima Oke, kasih. sama-sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.